Perkenalkan, nama saya Sado Arpaminaldo. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas D Istanbul 2019, NIM saya 71931411023. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas pemikiran ekonomi kaum merkantilisme dan kaum fisiokrat. Yang pertama, kaum merkantilisme. Istilah merkantilisme ini berasal dari kata mersan yang berarti pedagang. Menurut paham ini, tiap negara jika ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas atau perak, sehingga kebijaksanaan waktu itu adalah mendorong ekspor dan membatasi impor. Adapun negara-negara Eropa yang menganut paham merkantilisme waktu itu antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Pada masa ini tidak hanya perdagangan dan perekonomian yang maju pesat, namun kemajuan dan tulisan ekonomi juga maju, baik dari segala jumlah maupun mutu. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode di mana setiap orang-orang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri. Pendapat-pendapat individual ini sulit digeneralisir. Kebijaksanaan pada masa itu sangat mengabaikan sektor pertanian, sehingga menimbulkan berbagai kritik. Lahirnya berbagai kritik ini merupakan pertanda awal lahirnya paham baru, yakni aliran fisiokrat. Tiga pokok pemikiran aliran merkantilisme adalah tentang neraca perdagangan dan mekanisme arus logam mulia, proteksi, dan teori kuantitas uang. Ketiga pokok pemikiran ini terpusat pada suatu doktrin merkantilisme, yakni neraca perdagangan yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, John Bodin. Pemikiran John Bodin itu pada tahun 1530 sampai 1596. John Bodin merupakan seorang ilmuwan berbangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, naiknya harga-harga barang disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, bertambahnya logam mulia yaitu emas dan perak. Yang kedua, praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun pranegara. Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi diekspor. Yang keempat, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. Dan yang terakhir, menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi ataupun dipermainkan. Menghadapi perilaku hidup amat mewah, John Bodin menekankan jika jumlah cadangan yang berupa persediaan emas tersebut disimpan dahulu dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati, maka inflasi akan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu Thomas Moon pada tahun 1571 sampai dengan 1641. Thomas Moon, seorang pedagang kaya yang berasal dari Inggris, banyak menulis masalah perdagangan luar negeri. Menurut Moon, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan. Pedoman yang digunakan adalah nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan diimpor oleh negara itu. Menurut Moon, perdagangan juga masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditi yang sedang diperjualbelikan itu. Suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang justru tidak baik karena menaikkan harga-harga, dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para pengusaha, namun kenaikan harga tersebut secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan, karena harga yang tinggi akan mengurangi konsumsi dan permintaan. Tokoh yang ketiga yaitu Jean Baptiste Colbert pada tahun 1619 sampai 1683. Tujuan kebijakan yang dibuat Colbert lebih diarahkan pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang perorangan. Ia mendorong usaha kerajinan dan perdagangan dengan mengenakan biaya-biaya impor, memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan Prancis, memperbaiki transportasi dalam negeri. Karena untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah, maka tenaga kerja Prancis dilarang keluar negeri. Imigran dari luar negeri justru didorong ke Prancis. Colbert juga menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru, khususnya untuk perdagangan antar negara. Ia juga merangsang penemuan-penemuan baru serta membangun industri-industri percontohan. Ia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan akademi-akademi perpustakaan, dan pemberian subsidi-subsidi. Selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Sir William Petty tahun 1623 sampai 1687.
Tokoh yang keempat yaitu Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Petty menganggap penting arti bekerja jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Baginya, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Dalam hal uang, menurutnya uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau dikurang dari yang diperlukan dapat mendatangkan kemudaratan. Menurutnya, harga untuk uang adalah bunga modal. Dengan demikian, semakin besar jumlah uang beredar, maka bunga modal turun. Hal ini akan mendorong kegiatan usaha. Ia juga berpendapat bahwa tingkat harga bervariasi proporsional dengan jumlah uang beredar. Inilah cikal bakal teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher. Berikutnya, kita akan membahas pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat. Kata Pisiokratis berasal dari kata fisik yang artinya alam dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan, yang berarti mereka percaya pada hukum alam. Kaum Pisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian mirip dengan alam yang penuh keselarasan dan keharmonisan. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semuanya. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin perekonomian bebas yang lebih dikembangkan oleh Adam Smith. Pemikiran kaum Pisiokrat ini lahir akibat sebagai reaksi terhadap pemikiran ekonomi merkantilis yang memajukan industri, sedangkan pertanian diabaikan. Kritik-kritik terhadap merkantilis semakin meluas karena pajak-pajak semakin memberatkan rakyat untuk mendukung pengeluaran negara pada masa Louis XVI dan Perdana Menteri Colbert. Pemikiran Pisiokrat sudah dapat menggunakan istilah majap sebab berbeda dengan pemikiran merkantilisme. Pola dan garis pemikiran yang disusun oleh dan diungkapkan oleh golongan Pisiokrat sudah berwujud suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hakikat analisisnya adalah bahwa kegiatan ekonomi berjalan menurut suatu pola arus lingkaran yang menyangkut peredaran barang dan peredaran uang. Untuk pertama kalinya proses produksi, tukar-menukar, dan konsumsi dilihat dalam keterkaitannya satu dengan lainnya. Selain itu, arus lingkaran yang dimaksud mencakup proses produksi secara berulang yang menyangkut rantai produksi, pemasaran, dan konsumsi. Tokoh pemikiran aliran Pisiokrat yang terkenal yang pertama yaitu Francis Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774. Quesnay menggambarkan tentang arus perekonomian memiliki analogi dengan kehidupan biologis tubuh manusia yang harmonis seperti aliran darah. Quesnay juga membagi masyarakat dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu yang aktif mengelola tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Dan yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Quesnay menunjuk bahwa alam yaitu tanah sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat, termasuk dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan sesuai dengan hukum alam. Menurutnya, kegiatan industri dan perdagangan tidak produktif. Kegiatan industri hanya mengubah bentuk dan sifat barang, sedangkan perdagangan hanya memindahkan barang. Karena para petani adalah golongan masyarakat yang paling produktif, maka menganjurkan agar kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf hidup para petani, bukan memberi hak khusus kepada pemilik tanah dan para saudagar seperti yang selama ini dinikmati pada masa merkantilisme. Tokoh yang kedua yaitu Jacques Turgot pada tahun 1727 sampai 1781. Jacques Turgot adalah seorang filsuf Prancis yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Adam Smith. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire, pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis XVI. Dia membubarkan serikat kerja, menghapus semua larangan perdagangan gandum, dan mempertahankan anggaran berimbang. Sebagai seorang Pisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi, tetapi Reflection menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Karya ekonominya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga, dan peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Pemikiran Turgot tentang ekonomi sejalan dengan Francis Quesnay bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Sumbangan pemikiran Turgot yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut antara lain yang pertama, teori pembentukan modal. Pada dasarnya, teori Turgot bertolak pada urusan pertanian, nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat.
Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. Yang kedua, teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang lebih yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Baiklah, sekian penjelasan materi hari ini mengenai pemikiran ekonomi kaum merkantilisme dan kaum Sokrat. Kiranya penjelasan materi yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Akhir kata saya sampaikan terima kasih.